Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi ini unit saya lagi ada masalah. Jadi di starter itu berat. Seperti kehabisan setrum. Tapi bisa dibilang setelah saya cek tidak. Aki aman. Jadi di starter itu berat. Nah, tuh kan. Tuh, dia nggak hidup-hidup ya. Ini agak mending, ini suaranya masih bisa cet 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 gitu. Tadi itu cet 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 cet, jadi terjeda seperti itu. Jadi kalau masalah aki tadi saya cek aman saya cek pakai AVO. Sebenarnya ini bisa hidup sih, cuman agak lama. Kita coba ya. Nah, dia hidup. Mana agak lama dia ngangkatnya, itu agak lama. Ini bisa hidup setelah mobil ini parkir sudah sekitar setengah jam baru bisa hidup dia. Tadi ketika saya bawa perjalanan jauh, ketika dari rumah kantor ini sama sekali nggak bisa hidup. Jadi bunyi cet 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 cet, sangat-sangat berat gitu. Setelah saya tinggal sebentar sekitar 45 menitan, ini sudah lumayan apa namanya, agak mau ngangkat tapi cuman masih tetap lama. Nah, seperti itu kan. Oke, saya tunjukkan untuk voltase aki ya. Oke, jadi mungkin nantilah ya, 2 tahun lagi lah ganti ini ya. Ganti itu bro. Tapi biar sekarang ini dulu aja. Sebenarnya saya suka sama ini mobil ini. Saya suka mobil-mobil tua. Oke, kita install di V ya, volt ya, volt. Oke, kita cek. Jadi untuk prop yang plus, yang merah dikasih ke plus, aki. Untuk yang hitam ini kita taruh di minus aki. Oke, voltasenya 12,6 ya, 12,6. Nah, 12,6 ini masih bagus. Nah, 12,62. Jadi kalau misalkan di 10, di angka 10, di 9 itu enggak, sudah bisa dibilang aki sudah enggak bagus ya, udah soak ya. Tapi ini tadi di 12,5, dia masih bagus. Jadi kalau posisi diem gini, kita cek voltase di 12 sekian gitu. Nanti untuk posisi ketika di starter dia akan turun ke sekitar 11-an lah, di 11 sekian gitu. Jadi nanti dari alternator baru dia ngecas lagi di aki ya. Jadi untuk kemarin saya di video saya sebelumnya untuk mobil saya ini, aki saya sering ngecas, beberapa kali ngecas, nggak sering-sering banget sih ya. Udah 3 kali ini saya ngecas dalam jangka waktu sekitar, mulai awal saya beli itu sekitar adalah 5 bulanan lah tuh. Jadi sebenarnya kondisi aki masih cukup bagus. Saya awal mikir di alternator, cuman alternator mobil ini masih bagus sebenarnya. Ketika saya di tengah perjalanan tadi itu saya coba matikan mesin, saya coba berhenti, matikan mesin, kemudian saya nyalakan lagi. Sama sekali nggak ada pergerakan, jadi nggak hidup, mesin nggak hidup. Namun tadi saya ini berhentinya di
jalan turunan ya, jadi nggak perlu didorong, nggak perlu minta tolong orang buat dorong, jadi kita langsung lepas rem aja, kita hidupkan secara manual. Jadi posisi mesin mati jalan kita start. Oke, jadi saya skip dulu videonya, nanti saya sambil cari gimana masalahnya. Jadi untuk kecurigaan saya itu sekarang ada di dinamo starter dari mobil ini. Oke, nanti setelah ini akan saya coba untuk melepas dinamo starter dari mobil ini. Kalau untuk dinamo starter itu letaknya di situ ya, untuk mobil Mitsubishi Kuda ada di situ. Nah, ini ya, ini dia dinamo starter ini. Dinamo starter nanti kita lepas, kita coba kita bersihkan, kita lihat apa ada yang bermasalah di dalamnya, bisa divideokan lagi. Saya skip dulu, saya akan melepas itu. Sebelum kita melepas itu dinamo starter, kita harus melepas ini dulu ya, salah satu dari kutub baterai ya, kutub baterai. Kutub minus saja nggak apa-apa, kutub negatif, agar nanti kalau kita lepas itu tidak konslet ya, konslet. Jadi udah saya lepas, nanti kita tinggal buka itu dinamo starternya. Iya bro, tadi ini dinamo starter sudah saya bongkar, dan untuk lain-lainnya masih bagus sih, lain-lainnya masih bagus, cuman tadi saya bongkar, saya bersihkan aja. Saya minta maaf karena nggak bisa memvideokan ketika waktu dibongkar, karena tadi nggak ada yang megang kamera juga, tangan saya belepotan oli. Nah, ini tadi kardus yang buat saya ngolong tadi, buat buka itu tadi, buka dinamo starternya. Ini tadi saya coba, saya buat jalan kurang lebih 5-7 kiloan lah. Kalau tadi saya coba jalan tadi pagi ya sekitar jarak segituan juga ketika saya matikan, dan ini mesin posisi panas, itu saya start lagi kan berat tuh. Terus setelah tadi itu saya bersihkan untuk dinamo starternya, cuma dalam-dalamannya aja. Terus habis itu kabel-kabelnya, soket-soketnya itu saya kerik lagi, terus apa lagi ya, cuman tadi sih memang dalamnya kotor, jadi saya kasih WD, saya semprot WD, habis itu saya kasih pelumas lagi, udah. Habis itu untuk soket-soket sudah saya bersihkan juga pakai amplas. Sudah. Habis itu saya coba barusan, jadi sudah aman. Jadi ketika di starter yang tadinya ketika posisi panas itu berat, sekarang sudah lumayan inilah, sudah nggak macet lagi, nggak mogok lagi. Tadi itu kan kalau ketika posisi panas itu bener-bener susah dihidupin, dan bahkan nggak bisa hidup. Jadi ini sekarang posisi mesin panas, saya barusan keluar perjalanan sekitar 7 kiloan itu tadi. Ketika posisi mesin panas ini, oke, kita coba untuk starter mobil ini. Nah,
jadi tetap bisa hidup ya, tetap bisa hidup. Tetap hidup, jadi nggak terlalu susah kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya itu bahkan saya sempat minta bantuan sama teman saya buat dorong karena sama sekali nggak bisa hidup, sama sekali. Padahal cuman saya buat jalan sekitar 7 kilo, habis itu saya berhenti di tempat pakan burung, nggak sampai 5 menit. Ketika mesin panas itu tadi, saya masuk lagi. Ketika selesai beli pakan, saya hidupkan seperti mobil kehabisan aki. Jadi cek gitu aja, dan nggak bisa hidup. Akhirnya itu tadi saya manggil teman saya buat dorong, baru bisa hidup. Nah, jadi ini tadi penanganan saya, yaitu tadi ketika posisi aki bagus, strum aki bagus, kemudian dinamo ampere juga saya cek tadi udah bagus juga. Terus yang terakhir, solusi terakhir tadi saya bongkar dinamo starter ya, dan hasilnya seperti ini bro. Jadi udah normal lagi ya, udah normal lagi. Jadi mudah-mudahan nggak ada kendala lagi. Oke, saya coba sekali lagi buat memastikan. Oke, itu bro. Oke, jadi yang perlu kalian tahu juga ya, saya nggak ada basic buat bengkel. Asal kita mau belajar, saya belajar dulu ya sebelum bongkar ini. Saya belajar dulu, saya cari-cari referensi dulu dari YouTube. Jadi saya sama sekali nggak pernah sebelumnya bongkar dinamo starter, ngolong mobil, itu saya nggak pernah. Cuman karena itulah, saya yakin juga kalian semua pasti bisa, asal kalian telaten dan juga teliti juga ya. Jangan sampai ada kayak misalkan kalau pemula itu biasanya baut yang tertinggal gitu, habis bongkar ternyata ketika sudah dipasang kok ada baut yang satu nih, kok sisa satu nih, mana nih baut mana nih, ya kan. Jadi kalian juga harus teliti, kalian juga harus berani nyoba. Jadi seperti itu aja, dan saya mohon maaf sekali lagi karena tidak bisa merekam ketika saya bongkar dinamo starternya tadi ya, karena itu tadi tangan saya bener-bener belepotan oli, kemudian nggak ada yang megangin kamera juga. Jadi akhirnya ya udah. Jadi secara umum seperti itulah, bongkar itu jadi perlu ketelatenan. Oke, semoga video saya ini bermanfaat buat kalian yang pemula juga sama seperti saya juga pemula, saya juga sama-sama masih butuh banyak belajar. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi semangat buat kalian semua. Ya, ini mobil saya, info ya. Sekedar info, mobil saya ini Mitsubishi Kuda diesel tahun 2000 generasi pertama. Untuk mesin sama seperti pickup L300. Jadi buat kalian yang mempunyai masalah seperti saya, selamat mencoba. Jangan putus asa. Biasanya kalau orang putus asa nanti udahlah bengkel gitu. Ya oke lah, kalau misalkan kalian punya uang dan kalian nggak punya waktu, silahkan, itu pilihan kalian.
Kalau misalkan sampai kalian pengen belajar, ya monggo silakan belajar juga. Kalau yang mau sharing-sharing, tulis komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk menghidupkan notifikasi dari video-video saya yang baru selanjutnya. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.